Welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kenalkan saya Wiranita Putri, mahasiswi Universitas Pancasakti Bekasi dengan program studi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi tentang IPA, yaitu anatomi tubuh manusia. Jadi yang akan saya bahas ada dua anatomi, yaitu sistem pencernaan dan sistem peredaran darah manusia. Nah teman-teman, dimulai dulu dari sistem anatomi bagian atas ini. Nah teman-teman bisa melihat bagian yang garis biru ini disebut pembuluh balik atau pembuluh vena, yang dimana tugasnya itu adalah mengalirkan darah dari organ tubuh kembali ke jantung atau membawa darah ke jantung. Sedangkan yang warna merah ini adalah pembuluh nadi atau pembuluh arteri, yang dimana tugasnya membawa darah keluar dari jantung ke seluruh tubuh atau membawa oksigen ke seluruh tubuh. Nah ini dua pembuluh darah ini sangat penting dalam sistem anatomi tubuh manusia. Lalu di sini ada jantung, yang dimana tugasnya adalah memompa darah ke seluruh tubuh. Sedangkan di sini, nah seperti kacang ini adalah ginjal kanan dan ginjal kiri. Nah, jantung ini adalah sebuah organ tubuh manusia yang berongga serta berotot yang berperan dalam sistem peredaran darah manusia. Jantung mengendalikan seluruh kegiatan peredaran darah dengan melibatkan pembuluh darah sebagai salurannya, yaitu pembuluh darah nadi dan pembuluh darah balik. Lalu yang bagian seperti kacang ini adalah ginjal kanan dan ginjal kiri, yang mana fungsinya ini adalah membersihkan darah dari senyawa beracun pada tubuh sebelum akhirnya dialirkan ke seluruh tubuh. Jadi ginjal ini adalah alat penyaringan tubuh manusia yang sangat berperan penting juga karena membersihkan senyawa-senyawa racun dari tubuh manusia. Kita bisa lihat di sini, ini bagian gigi dan ada kelenjar ludah. Lalu ada kerongkongan dan ada tenggorokan, yang mana kerongkongan dan tenggorokan ini berbeda ya teman-teman. Tenggorokan adalah saluran atau tabung yang ukurannya kira-kira sepanjang 12 cm, yang mana tenggorokan ini menjalar dari belakang hidung sampai ke bagian kerongkongan. Nah, aktivitas tenggorokan ini membawa udara ke dalam paru-paru, sedangkan kerongkongan membawa makanan ke dalam tubuh manusia, sistem pencernaan. Nah, sedangkan kerongkongan ini atau yang disebut juga dengan esofagus adalah tabung otot yang menghubungkan tenggorokan dengan lambung. Otomatis dia yang membawa makanan yang kita makan ke dalam sistem pencernaan. Lalu kemudian di sini ada hati, yang mana hati merupakan organ penting bagi manusia yang berfungsi menghasilkan protein, menyimpan nutrisi, memproduksi empedu, dan berbagai fungsi penting lainnya. Hati juga disebut sebagai liver, yang merupakan organ terbesar dalam tubuh manusia. Lalu di sini ada limfa kecil, yang mana limfa adalah organ tubuh berukuran satu kepalan kecil yang terletak di sisi kiri perut. Nah, organ ini dilindungi oleh tulang rusuk sehingga tidak langsung terasa ketika disentuh. Organ ini mempunyai fungsi untuk melindungi tubuh dari kerusakan akibat zat asing. Sedangkan di sini ada lambung, yang mana lambung adalah organ otot yang terletak di sisi perut bagian atas. Lambung menerima makanan dari kerongkongan. Saat makanan mencapai ujung kerongkongan, ia memasuki perut melalui katup otot yang disebut katup kerongkongan bawah. Lambung mengeluarkan asam dan enzim yang mencerna makanan.
Lalu di bagian bawah hati ini ada kantung empedu, yang mana kantung empedu adalah kantung kecil berbentuk seperti buah pir yang terletak di bawah hati, di bawah organ hati, persis di bawah organ hati. Nah, fungsi utamanya ini adalah untuk menyimpan cairan empedu yang diproduksi oleh hati dan meneruskannya melalui saluran yang bermuara di usus kecil. Nah, lalu sini ada pankreas. Pankreas adalah salah satu organ yang punya peran besar dalam pencernaan. Nah, organ ini terletak di belakang perut ini, kira-kira besarnya seukuran tangan. Selama proses pencernaan, pankreas berfungsi membuat cairan yang disebut enzim. Nah, jadi enzim ini dibuat di pankreas. Nah, lalu di sini ada usus halus. Nah, bagian dalam ini, usus halus merupakan salah satu organ dalam sistem pencernaan yang berfungsi untuk mencegah dan menyerap nutrisi dari makanan maupun minuman yang dikonsumsi. Nah, nutrisi ini nantinya digunakan untuk pembentukan dan perbaikan sel serta pemeliharaan jaringan tubuh. Lalu di sini ada usus besar yang di bagian luar. Jadi usus besar merupakan bagian akhir alias ujung dari saluran pencernaan. Hal itulah yang membuat usus besar memiliki peran penting dalam sistem pencernaan, yaitu mengeluarkan zat sisa dari makanan yang dicerna oleh manusia. Nah, fungsi usus besar juga mencakup penyerapan cairan dan vitamin, hingga memproduksi antibodi dan mencegah infeksi. Kemudian di sini di bagian bawah usus besar ada usus buntu, yang mana usus buntu merupakan organ berbentuk tabung tipis sepanjang 5-35 cm yang menempel pada usus besar di bagian perut kanan bawah. Namun menurut ilmuwan, bahwa usus buntu ini tidak memiliki peran penting bagi tubuh manusia, kan, yang dianggap hanya sebagai sisa evolusi yang tidak memiliki fungsi apapun bagi tubuh. Lalu di sini ada porus usus atau juga disebut dengan rektum, yang mana ini adalah jalan keluarnya kotoran metabolisme tubuh dari usus besar. Kemudian di sini ada di ujung rektum ini ada anus, yang mana jalan keluarnya feses. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya harap teman-teman bisa memahami mengenai apa yang telah saya jelaskan. Saya mohon maaf apabila banyak kekurangan kata. Lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.